Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Ini lanjutan yang tadi malam ya. Ini langsung kita akan membahas. Ya, ini saya sebelum kita terjun ke market, ini saya kasih rumus-rumusnya dulu. Jadi di saat nanti saya open posisi, jadi nggak pada bingung ya. Oke, ini kita membahas yang nomor 3 ya. Kalau informasi dan ini kan udah ya. Kita akan membahas masalah nomor 3, dasar membaca konfirmasi rumus G2 ya, SNR. Oke. Nah, sebelum kita trading abang-abang ya, sebelum kita trading kan ya, sebelum kita trading FTT, kita harus tahu dulu bang reversal bang, baru kita trading ke FTT. Gimana mau ke FTT sedangkan reversalnya aja kita belum tahu. Kita nggak boleh asal numpang, begitu numpang takutnya jatuh ke bawah. Nah ini ya kita bahas bang, menentukan itu penerusan atau reversal gitu. Oke, nah berbicara tentang reversal, dia terbagi menjadi dua bang. Kita OP sell dan OP buy. Nah ini kita bahas yang OP sell ya. Jadi rumusnya kalau kita OP sell ya, yang kita cari apa? Ini cerita mau reversal ya, bukan FTT ya. Kalau kita OP sell yang kita cari adalah kita membutuhkan apa? Resisten, baik resisten global atau terdekat atau yang lagi lahir. Oke, kita lanjut. Ingat ya, OP sell berarti kita perlu resisten, perlu OP sell butuh resisten. Resisten itu jangan salah-salah ya, hijau dulu baru merah ya. Yang dikatakan resisten itu hijau dulu baru merah, jangan dibalik-balik ya. Nah, nanti bentuknya gini ya, jadi resisten. Oke, langsung aja. Ini saya sudah siapkan chartnya nih. Ini sebagai contoh ya, gimana kita OP-nya. Ini misal, oke, langsung aja ya. Misalnya di sini resistennya ya. Ini support global ya. Misal ya. Ini kan market lagi jalan nih. Ya, lagi jalan. Kita kan nggak langsung bidik buy ya atau sell ya. Kita harus membaca informasi. Nah, informasi ini ya kan, ini adalah yang harus kita kantongi untuk mendapatkan apa? Konfirmasi. Nah, berbicara konfirmasi di dalam suatu awal periode, dia terbagi menjadi dua ya kayak jelaskan kemarin ya. Yang saya jelaskan kemarin ya. Nah, ini saya jelasin dulu bang, habis-habis bang. Nanti di saat saya nanti masuk ke market udah nggak bingung, nah, nggak bertanya lagi. Nah, di dalam suatu periode, mau periode 5 menit ataupun 1 menit 1 jam ya, dia terbagi menjadi dua ya. Di sini pertanyaan, di sini jawaban, betul atau tidak, atau disebut ini informasinya, ini konfirmasinya. Oke ya, itu jelas, paham ya. Nah, kita akan membidik namanya SNR. Nah, pin ini yang saya akan bahas ini, dia terserah ya, mau posisinya di sini, di area ini, atau di area ini. Karena yang penting apa? Konfirmasinya sempurna enggak? Resistennya itu sempurna enggak? Kalau sempurna, walaupun di area informasi, kita bisa menghasilkan profit. Kita enggak mesti nunggu di sini. Karena kenapa? Ini jawaban dari informasi sebelumnya. Oke, paham ya? Ini bukan masalah ininya dulu ya, di mana letaknya. Ini terserah. Ini pin ini yang saya bahas ini mau di kolom ini atau di kolom ini itu enggak masalah. Yang penting resistennya sempurna, kuat, supportnya gitu juga. Oke, kita bahas. Ya. Katakanlah ini di area ini ya, di area konfirmasi. Nah, tapi terserah deh mau konfirmasi atau informasi, pokoknya gini lah. Nah, ini market kan lagi jalan nih. Kita fokus apa bang ya? Kita fokusnya nih bang ya. Nah, A sama B. Ya. Kenapa bang nggak fokusnya di situ? Kenapa nggak di sini? Ya karena belum terbentuk konfirmasi.
Yang dikatakan konfirmasi itu kan lahirnya resisten atau support. Ya kan? Salah satu konfirmasi. Oke, langsung kita baca. Ini market lagi bergerak ya. Ini informasi turun ya. Naik, turun, turun. Nah, setelah itu lahirlah si merah ini membawa informasi turun. Nah, jadi kan lahir di sini resisten. Ya kan? Di saat itu lahir resisten. Nah, jadi gimana? Nah, setelah kita mendapatkan resisten, kita tengok resistennya tuh sempurna enggak, kuat enggak. A, informasi turun, B turun, enggak ada gap. Jadilah di sini jadi resisten. Ya. Nah, inilah namanya konfirmasi, Bang. Pin. Terserah mau di area informasi kah atau di konfirmasi, pokoknya pin ini udah terjadi nih. Nah, pin ini udah terjadi, kita bisa menghasilkan profit. Oke. Dia menjadi 4 bidikan, Bang. Nah, salah satunya ini. Ya. Salah satunya ini, ntar. Misal ya. Nih. A informasinya turun. B informasinya turun. Lahir resisten. Ya udah, kita OP sell di sini, Bang. Setelah B ya. 1 menit. 1 menit dulu. Kenapa? Di sini ada support. Bang, kalau OP-nya di B boleh? Ya boleh, cuma itu nanti takutnya dia bisa balik. Karena kenapa? Konfirmasinya itu di sini belum terjadi, lagi jalan gitu. Jadi bagusnya kalau kita mencari OP sell ya, yang kita butuhkan adalah resisten global, resisten terdekat, dan resisten kuat sempurna. Antara salah satu ya. Yang paling kuat adalah resisten sempurna. Nah, kita ulang dari yang pertama. Ini naik ya. Ini turun ya. Ini turun. Ya kan? Ya kan? Lahir di sini resisten. OP-nya di mana, Bang? Tunggu si B ini. Nah, begitu B ini udah tertutup, kita kan bisa nengok. Ini hijau minta turun, B minta turun, lahir resisten. Syukur-syukur yang di sampingnya ini informasinya turun ya. Nah, ini nggak ngaruh kali. Yang penting kita A dan B yang kita bidik. Close price si B ini bisa mengalahkan si A. Nah, ini dia jelas nih resisten sempurna. OP-nya di mana? Setelah B di sini, Bang. Nah, langsung OP boleh, ataupun kalau mau cari titik idealnya biar naik dulu, ya. Kita OP di sini, nge-sell juga biar nggak sliding ya. 1 menit. Kenapa? Di sini ada support. Ya. Ini momen ini, Bang, dalam 1 jam ini tetap keluar, Bang. Kalau sabar nunggu. Ya, sebelum kita analisa dari awal periode ke awal periode. Abang harus tahu ini dulu. Kalau nggak tahu yang pin-pin kayak gini, konfirmasi kayak gini, abang buta nanti. Analisa periode ke periode ataupun setiap lahirnya candle. Abang harus tahu dulu ini konfirmasi-konfirmasi itu dan pembatalan. Oke. Nah, Bang, ini kan ini ya, saya dapat misal ini turun, iya lahir resisten. Saya OP, Bang, ya di sini 1 menit. Iya. Nah, nanti kalau OP 1 menit kan hasilnya gini nih. Profit ya. Oke. Nah, yang kedua. Bang, misal ini kan udah naik nih, Bang. Udah turun nih, Bang, si A. B turun, terkonfirmasi jadinya resisten. Kan kata Abang kan OP-nya di sini 1 menit, Bang ya. Tapi yang terjadi kayak gini, Bang. Nah, yang terjadi kayak gini. Warna hijau, Bang. Kan saya loss, Bang. Apa langkah selanjutnya, Bang? Nah, kita tengok bentuknya kayak apa. Kalau informasinya kuat masih untuk turun, ya hijau sumbu di bawah panjang, ya kan? Kita masih bisa membidik di sini untuk sell. Ya, selama close price-nya ini nggak jebol resisten. Ya, antara 2 sampai 3 menit. Nah, yang ketiga, Bang, misal gini, Bang. Ini kan si A udah turun ya. Si B udah turun mintanya. Jelas dong lahir resisten.
Kan OP di sini 1 menit bang ya. Ya. Akan tetapi lahirnya kayak gini bang. Kayak gini. Kan 1 menit loss bang. Nah, misal ini informasinya kenaikan gini. Apa kita OP lagi? Nah, yang ini beda. Kalau abang mau nunggu momen boleh juga. Tengok lahirnya kayak apa nih. Misalnya lahirnya kayak gini. Nah, sumbu sama panjang. Ah, ini kan pelemahan seller. Jadi kita bisa memastikan ini naiknya nggak seberapa. Karena kenapa? Ini lemah. Kita bisa membidik lagi untuk sell. Ya, itu yang ketiga. Ya. Nah, ini yang keempat. Bang, misal gini bang. Saya kan udah mendapatkan titik A, titik B. Sama-sama turun. Lahirlah resisten. Tiba-tiba kata abang kan rumusnya kan harus 1 menit dulu ya. Tapi yang keluar kayak gini bang. Nah, yang keluar kayak gini, gitu. Kan kalau 1 menit kan loss bang di sini saya sell sini. Nah, terus apa yang saya lakukan bang? Nah, jadi kalau udah keluar kayak gini, ini namanya ada tim pembatalan harga. Baru aja lahir resisten, udah di sini lahir support yang sempurna. Jadi kita berubah haluan untuk OP buy dan close press si hijau ini udah mengalahkan open press si merah, bahkan mengalahkan sumbu si merah. Udah bisa dikatakan yang jadi koreksi itu yang B ini, yang merah ini. Nah, lalu dia meneruskan tren gitu. Ini namanya tim Kimbe kalau di grup. Nah, ini tim pembatalan ya. Oke, saya ulangi ya. Kalau kita mau OP sell ya, harus mencari resisten, mau global, mau terdekat, mau atau yang lagi lahir. Yang baru terjadi. Ya. Yang baru terjadi. Oke. Nah, misal inilah momen reversal ya. Ini berbicara reversal ya, bukan FTT dulu ya. Nah, ini misal kan lagi naik ya, tap. Lagi kita pantau-pantau, ini informasinya turun. Kita kan nunggu si B ya. Nunggu merah. Ah, ini udah turun nih, tinggal nyari si merah yang informasinya turun. Nah, turun, lahir resisten. OP saya anjurkan 1 menit dulu. Sini. Ya, karena kenapa? Untuk jaga-jaga di sini ada support. Kalau udah profit kayak mana bang? Udah tinggalin, cari momen lain. Gitu. Oh, kalau mau analisa selanjutnya boleh, itu terserah anda ya. Yang penting kita tahu ya. Nah, ambil OP-nya 1 menit profit ya, terserah mau langsung pergantian candle ataupun nunggu koreksi berjalan, nunggu titik idealnya, baru sell. Nah, yang kedua, bang misal ini kan turun, ini udah turun, kan lahir resisten. Saya OP sell, loss bang, seperti ini. Nah, tapi informasinya masih kuat turun. Di sini kan loss ya kita ya, 1 menit ya. Ya udah bidik aja lagi dari sini. Sell. Karena kenapa? Pertama informasi masih kuat turun dan dia close price-nya ini belum tentu mengalahkan ini. Gitu ya. Belum ngebreak. Walaupun ini terjadi support tapi tidak sempurna gitu. Nah, yang ketiga, bang misal ini A-nya kan turun, B-nya turun, lahir resisten. Kan saya OP di sini tiba-tiba 1 menit loss bang. Ya, informasinya dia ternyata bang membawa kenaikan. Apakah kita langsung OP lagi bang di sini gitu? Ya kita tengok. Ini lahirnya apa? Kalau ini lahirnya kecil, lemah, kelemahan seller, ya pelemahan buyer, signal buyer lemah. Ya. Misalkan lahirnya di sini gini. Ini napas terakhir, ya udah kita tetap sell. Tetap OP sell. Tapi kalau setelah kita pantau ini rupanya keluarnya kayak gini, ya, dan membawa informasi misalkan tetap kenaikan, ya kan, atau penurunan, lebih baik kita tinggalkan atau kita ngikutin tren. Karena kenapa? Close price dia ini, ya kan, si hijau ini ngalahin ini.
Jadi namanya ngejebol resisten. Kalau udah ngejebol berarti itu ngikutin tren, jadi B ini menjadi koreksi. Tapi kalau yang di sini setelah candle ini tadi keluarnya di sini kecil, kita masih bisa turun ya. Paham ya? Nah, yang terakhir tim pembatalan, tim Kimbe namanya. Bang, misal si A ini kan turun ya. B turun, lahir resisten. Kan kata Abang OP sell di sini 1 menit. Gini, 1 menit. Ya. Kan kata Abang kan OP-nya sell 1 menit dah situ, Bang. Ternyata jadinya kayak gini, Bang, setelah saya sell. Ya kan? Ngebalik ke atas. Itu apa langkah selanjutnya, Bang? Nah, ini namanya tim pembatalan. Karena kenapa? Lihat, setelah lahir resisten, lahir support. Dan close price hijau ini mengalahkan dia. Ini jelas akan naik gitu ya. Baru kita ke FTT larinya. Jadi reversalnya kita udah tahu. Nah, berarti kesimpulannya analisa ini dibatalkan oleh candle ini. Ini nggak berlaku lagi gitu. Jadi si merah ini jadi koreksi gitu ya. Nah, jadi begitu ya. Sekali lagi, yang penting yang pertama kita tahu akan informasi ya, informasi udah ada resisten sempurna ya, gitu ya. Kita harus tahu langkahnya. Di sini OP sell 1 menit saya sarankan. Karena kenapa? Ya. Karena udah itu keakurasiannya itu 80%, Bang. Ibaratnya kalau 10 perdagangan 8 win 2 loss. Ya, kalau momen-momen pin. Nah, saya tekankan lagi, pin ini di area mana itu nggak masalah, Bang. Ya. Itu nggak masalah, Bang. Mau di area informasi, mau di area konfirmasi nggak masalah. Yang penting dia sama-sama, misal di sini resisten, sama-sama minta turun. Kalau di sini support, sama-sama minta naik. Karena pada dasarnya walaupun terjadi di area informasi, dia udah menjawab secara instan pertanyaan yang di belakangnya, yang sebelumnya ini. Nah, kalau abang-abang udah paham akan arti ini, ya arti SNR sempurna ini, yang kayak gini-gini, baik di area informasi ataupun konfirmasi, nanti abang udah enak bidik dari awal-awal periode gitu, atau membidik setiap lahirnya candle gitu. Kalau ini abang belum paham momen reversal dan FTT, bingung, Bang, harus ini dulu yang abang ketahui itu. Nah, oke. Nah, ini ya sebagai contohnya ya. Nah, nah ini kan tren lagi jalan ya. Ini resisten ya. Duh, kurang baterai. Nah, ini support di sini. Nah, ya. Jadi, nah ini kan minta naik informasinya. Naik kebetulan ya. Nah, ini si A nih. Nah, ini A. Jadi A nih. Naik. Nah, ini B. Ini B. Kan naik juga. Nah, lahirlah di sini menjadi support. Ya udah, kita OP buy di sini, Bang, 1 menit. Jangan lama-lama. Karena kenapa? Ini udah ada resisten di sini. Ya. Nah, ini terjadi, ya kan? Nah, ini kalau kita tengok gambarnya, berarti awal periodenya kan ini ya. Ya. Nah, ini terjadi konfirmasinya, nah, pas di tengah-tengah. Nah, ini kan periode, ini periode, ya. Permintaan awal periode naik terkonfirmasilah di sini. Jawab, ya udah naik gitu ya. Nah, ini yang OP, ini OP buy ya. Nah, contoh OP buy-nya ya. Nah, gitu ya. Oke. Tadi kita bahas tadi OP apa? OP sell ya. Sorry. OP sell-nya ini. Nah, ini misal OP sell-nya. Ya. Ini kan informasinya turun ya, sumbu sama panjang ya. Ya. Walaupun ini minta naik. Nah, ini minta turun juga. Terkonfirmasilah di sini resisten. Ya. Ini si A, ini si B. Ya udah, kita bidik sini setelah si B. Nah, gitu. Bang, kalau informasinya beda kayak mana, Bang? Misal nih informasinya turun, ini informasinya naik.
tapi menghasilkan resisten. Saran saya jangan deh, karena itu resistennya nggak kuat gitu, takutnya dia balik lagi gitu. Nah, jadi cari itu yang kuat-kuat aja ya, yang sempurna gitu. Nah, momen-momen kayak gini nih, ini sering terjadi dalam 1 jam sampai 2 atau 3 kali. Kita gunanya belajar pin ini bang, biar abang nanti terbiasa menganalisa apa dari awal periode ke periode, ataupun setiap lahirnya candle gitu. Jadi pin-pin yang kayak bilang ini, yang saya bilang maksud ini, pin-pin kayak gini ya, itu terserah mau di area konfirmasi atau di informasi, itu nggak masalah, bagus. Yang penting resistennya sempurna, supportnya sempurna, hajar terus, OP terus. Nah, dengan terbiasanya seperti ini, nanti abang udah enak membidik awal periode gitu, ataupun candle to candle gitu ya. Nah, ini kan jelas banget nih ya contohnya ya, jelas banget. Nah, ini minta turun, lahir resisten ya. Ya kan, kalau kita OP sell kan kita perlu resisten. Resisten mana? Yang global boleh, terdekat, atau yang ini baru lahir. Yang penting kuat, sempurna. Bukan asal nyentuh resisten langsung sell, jangan. Cari pendukung lainnya gitu. Salah satu pendukung lainnya apa? Misal ya, ada suatu namanya hammer, di sini shooting star, informasinya turun turun, ini salah satu pendukung. Nah, kenapa saya anjurkan 1 menit dulu? Karena di sini biasanya ada support gitu, takutnya begitu turun dia akan naik lagi gitu. Kalau di sini kita loss, ya seperti saya jelaskan tadi, untuk untuk apa namanya, untuk menanganinya gitu kan ya. Nah, sekali lagi, jadi biar paham, pertama rumus-rumusnya dulu ya. Nah, ini kan tadi kan yang kita bahas kan, ini tadi kan ini ya, yang OP sell nih ya yang kita bahas ya. Nah, OP sell ya. Ya. OP sell rumusnya cari resisten, itu ajanya. Resisten apa? Terdekat, global, dan yang lahir. Kalau yang terdekat nggak akurat bang, lebih akurat yang global. Tapi kalau pin kayak gini itu akurat juga, dengan catatan informasinya sejoli, searah gitu ya. Nah, untuk mengatasi yang kayak gini-gini tadi loss, itu udah saya jelasin juga ya. Kalau dia nanti ada pembalikan jadi resisten, jadi support secara langsung, itu berarti analisa ini dibatalin, digagalin gitu ya. Oke, ini habis ini kita lanjut apa? Ini kan OP sell ya. Nah, nanti video selanjutnya cara OP buy. Nah, kalau OP buy cari apa? Support nanti. Oke. Habis ini tonton ya next video selanjutnya untuk menentukan OP buy. Nah, di reversal. Gimana coba bang kita mau ke FTT ya? Reversalnya aja belum tahu. Kita sebelum melangkah ke FTT, kita harus belajar ini dulu, reversal dulu. Supaya apa? Waktu numpang kita nggak kena jebak gitu ya. Kalau kita udah tahu reversal, pembalikan, kita udah tahu bang mau ke FTT gitu bang. Ya, emang apa trading di reversal bahaya gitu. Ini bukan masalah bahayanya, kita mengetahui reversal. Ya, oke, ini bertahap bang ya. Ini momen reversal ada 2 bang, buy dan sell. Nah, nanti setelah ini saya akan jelasin momen FTT. Nah, rumusnya ada bang, ada rumus FTT itu ada setelah video ini gitu, bertahap bang. Nah, nanti setelah saya jelasin satu persatu kayak gini, di saat saya nanti masuk ke market ya kan, masuk ke market, jadi udah nggak bingung, udah saya jelasin sebelumnya gitu. Nah, karena edukasi ini emang sifatnya emang gratis, semua bisa bertanya kan, ataupun mau belajar informasi-informasi bisa langsung ke grup ya tanpa biaya ya, karena kita emang tujuannya emang membina pemula ya, bukan bukan mencabuli ya. Udah loss diminta bayar. Nah, itu kan sayang pemula bang ya. Oke, silahkan yang mau bergabung dengan senang hati, sharing bersama kawan yang lain ya, yang udah paham di tutorial video ini ya lebih bagus, berarti udah di atas basic ya. Oke, kita langsung next ya ke video selanjutnya. Oke, cuma itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
profit, good job.